Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Trigustari dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian autobiografi, tujuan mempelajari autobiografi seseorang, alasan seseorang ditulis autobiografinya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian belum tahu apa itu autobiografi atau penasaran dengan autobiografi, tonton video ini. Terima kasih. Pengertian autobiografi. Autobiografi atau disebut juga autobiografi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani. Auto berarti sendiri, sementara bio dari bios yang berarti hidup, dan grafien artinya tulisan. Sehingga autobiografi diartikan sebagai tulisan tentang kisah kehidupan yang ditulis oleh subjeknya langsung, atau ditulis sendiri oleh yang memiliki kisah. Autobiografi ditulis oleh subjek yang bersangkutan yang menceritakan kisah perjalanan hidupnya serta prestasi yang telah diraihnya. Riwayat hidup merupakan salah satu contoh autobiografi karena ditulis sendiri oleh yang bersangkutan. Autobiografi juga menyampaikan kisah yang menarik mengenai kehidupan dan pengalaman-pengalaman pribadi. Sudut pandang yang digunakan dalam penulisan autobiografi menggunakan sudut pandang orang pertama atau aku. Karena autobiografi ini mengisahkan pengalaman-pengalaman dan kehidupan pribadi seorang, maka pola umum yang dikembangkan adalah riwayat hidup pribadi seorang, urutan-urutan peristiwa, atau tindak tanduk yang mempunyai kaitan dengan kehidupan seorang tokoh. Sasaran utama autobiografi adalah menyajikan atau mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dramatis dan berusaha menarik manfaat dari seluruh pengalaman pribadi yang kaya raya bagi pembaca dan masyarakat lainnya. Autobiografi mengisahkan pengalaman secara faktual dan karenanya akan dijamin keautentikan dan cita rasa yang sesungguhnya. Autobiografi dijalin dalam rangkaian secara manis, langsung, dan sederhana, serta cara menceritakannya juga menarik. Hati-hati dalam menulis autobiografi, kecenderungan untuk melebih-lebihkan jika berbicara mengenai diri sendiri dan membuat opini seolah sebagai fakta. Tidak dapat dipastikan jika satu-satunya sumber dari suatu fakta mengenai salah seorang tokoh adalah dari tokoh tersebut sendiri, maka pembaca tidak dapat memastikan harapan, mimpi, pemikiran, dan aspirasi tokoh tersebut. Walaupun mungkin benar, jika pembaca tidak dapat memastikan hal tersebut tidak layak dipublikasikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan autobiografi. Yang pertama, mengandung keaslian atau autentik sesuai dengan peristiwa sebenarnya dilengkapi bukti yang akurat. Yang kedua, memberikan gambaran utuh tentang kepribadian tokoh dengan cara menguraikan secara seimbang antara kelebihan dan kekurangannya, meliputi prestasi yang pernah diraih, pengorbanan yang pernah dilakukan, jasa yang pernah disumbangkan kepada bangsa dan negara, juga kebiasaan kurang baik yang dimiliki. Yang ketiga, disajikan dalam bentuk wacana yang indah berupa gabungan antara narasi dan deskripsi. Yang keempat, menggunakan pola penulisan utuh dan berkesinambungan, meskipun di dalamnya terdiri dari bagian-bagian cerita yang terpisah. Alasan seseorang ditulis biografinya. Yang pertama, berjasa kepada bangsa dan negara. Yang kedua, menjadi pemimpin bangsa. Yang ketiga, memiliki prestasi atau keberhasilan. Yang keempat, mempunyai keistimewaan. Dan yang terakhir, menjadi pelopor bidang tertentu. Tujuan mempelajari autobiografi seseorang. Yang pertama, mencontoh semua kebaikan berupa prestasi, karya besar, jasa, dan pengorbanannya. Yang kedua, meninggalkan atau menjauhi kebiasaan tidak baik pada diri tokoh yang menjadi penghambat dalam meraih keberhasilannya. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa prestasi besar harus diraih melalui usaha keras, keterampilan ditumbuhkan dari latihan, dan ketenaran nama harus dirintis dari bawah secara bertahap. Hal ini sangat bermanfaat agar pembaca tidak sepenuhnya menggantungkan diri pada faktor keturunan dan nasib baik. Yang terakhir, mempelajari unsur manusiawi tokoh berupa kelebihan dan kekurangan yang selalu hadir dalam pribadi seseorang. Dengan demikian, tidak terjadi pengidolaan secara berlebihan atau kultus individu.
Sekian dan terima kasih.